Selamat sore semuanya, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Sebelum itu saya ingin mengundang saudara sekalian untuk menyiapkan diri dengan berdoa dan bersaat teduh. Mari kita mulai. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah mempertemukan kami pada saat ini. Bimbinglah kami agar dapat beribadah dengan hati dan pikiran yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Kami mau berdoa untuk Pendeta Yohanes, berkati beliau agar semua firman yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan dalam ibadah ini. Kami mau menyerahkan jalannya kebaktian ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat mari kita menyanyikan lagu PKJ 13 ayat 1 sampai 3. Kami bersukacita dan memuji nama-Mu yang kudus hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena firman-Mu memberi kami pengharapan. Dan kami berjanji untuk merenungkan firman-Mu setiap waktu. Engkaulah sumber iman yang mendalam. Dan roh kami disegarkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin. Mari kita menyanyi NKB 3 ayat 1 dan 3. Dunia cepat
Iman kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai jemaat dipersilakan duduk. Silakan duduk. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya Bapa, Engkaulah pengajar agung kami. Biarlah kami selalu belajar untuk berjalan kebenaran-Mu yang membawa kami kepada kehidupan kekal. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi NKB 126 ayat 1 dan 2. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Apapun yang terjadi,
kita ucapkan bersama-sama. pencemooh. Ya Tuhan, Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah, mengakui bahwa kami tidak selalu hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami sering berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kami mengabaikan firman-Mu dan tidak merenungkannya siang dan malam seperti yang Engkau kehendaki. Kami mencari kebahagiaan dalam hal-hal duniawi dan tidak berakar dalam kasih dan kebenaran-Mu. Pada waktunya, ampunilah kami ya Tuhan, karena telah membiarkan diri kami menjadi seperti sekam yang ditiup angin, tidak berakar, tidak berbuah. Amin. Teguhkanlah langkah kami di jalan orang benar, dan tanamkan kami kembali di hadapan-Mu, agar kami berbuah pada waktunya, dan segala yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Kami mohon pengampunan dan pembaruan. Amin. Ku berserah kepada Allahku di daratku, di laut menderu, tiap detik Tak tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Mari kita berdiri. Jemaat yang terkasih, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Bagi setiap orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan, Ia menjanjikan kehidupan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada waktunya, dan yang daunnya tidak layu. Dalam Kristus kita telah diampuni. Hiduplah dalam damai dan sukacita sebagai orang benar yang diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan atas rahmat dan kasih-Nya yang begitu besar buat kami. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 425 ayat 1 sampai 3. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah
menyatakan padamu, kirimlah, kirimlah cahayamu. Kirimlah, kirimlah berita Injil menyatakan yang terlelap. Kirimlah, kirimlah berita Injil menyatakan yang terlelap. Jangan Kita tinggal diam mendengar. Kirimlah, kirimlah cahayamu, cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah, kirimlah cahayamu. Kirimlah, kirimlah berita Injil menyatakan yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyatakan yang terlelap. Silakan duduk. Wow, saudara sudah bernyanyi dengan baik sekali. Dan kita senang ada pianis kita yang spesial hari ini. Children, please come forward. I would like to show you. Children, today we are going to learn about change. So the Bible tells us that if we are Christian, we are a new creature. The old has gone, the new has begun. So we change from old life to the new life. In the Bible, first in book of Romans chapter 12, verse 2, the Bible tells us, do not be conformed to this world, but to be transformed. How? By renewing of our mind. So, how we change our mind, the way of our thinking? By the Word of God. So, I want to show you a picture, but this picture is very small. I don't know if you can see. Who can see what this picture is about? Butterfly. A butterfly. Butterfly. You know, butterfly is starting from the egg, and then it becomes the transformation, becomes larva, becomes pupa, and then become butterfly. Yes. A circle of life. So it changing. So God wants us, children of God, we renew our mind. We change the way we think. We think Something like Apostle Paul, right? Before Apostle Paul became a Christian, he was a terrorist. He killed Christians. He chasing and put Christians in jail. And he do a lot of bad things because he has the mindset that is wrong. He thought every follower of Jesus Christ are bad followers until Jesus came to him and changed his mind. So he became a very devoted apostle, and we call him not Saul anymore, but Paul. Paul. Now I want to show you another picture about change. Anybody know what picture is this? A frog. maybe You cannot see because it's so small. When we are 40 and above, it's hard to see because the glass is wrong. So this is a frog, but also a frog has a circle of life. It starts with the egg, and then after that, who knows? After the egg become what? They call it tadpole. And then become a frog.
Jesus Christ. Now I want to show you something else. Who Who knows what is this? Oh, you already know. You like hungry potatoes. And you like it to eat it like this raw, or you like it this one better? This one better. So go after a certain process, and then it becomes potato chips. Oh my goodness. Oh, you want some? How about I give it to you and you share with four of you or five together, alright? Yeah. So it's changing, right? Changing from potatoes become, oh, we have another one too. Yeah. But, you know, the Bible reminds us we should be transformed. Do not be conformed. Now this is the something special. One person get one, please. Take one. And then this quarter, after we demonstrate this, you can have this quarter and for you. One person, one quarter. So distribute to all. You don't want to? So I want to give you instruction. So you put the quarter. Okay, you ready? Listen. You put the quarter and the aluminum foil on the top of it. Okay, like this. The quarter on the bottom. And then, oh, we have extra. Money can help, right? Here we go. And the aluminum foil. Here we go. So the quarter on the bottom and the aluminum foil on the top. This is the illustration. If we are being confirmed, the Bible says, "Do not be conformed to the image of this world." So if you scratch it like this, scratch it, but not too hard, okay? Scratch it. Use your finger, scratch, 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 scratch. If you do it really well, and then you take out the quarter you can put it in your pocket for you. Right. And then you see, what do you see? The image of the quarter in the aluminum foil. Anybody do that? Let me see. Oh yeah. You can see the George Washington there. picture? Let me see. Wow, doing very well. Okay, you deserve get two quarter. Let me see, you do it well or not? No, the image of the, not really good, but yeah, you tried. Okay. How about you? Can I see? Oh yeah. Oh. Okay. So mine is like that. You can see the Image. You can hold. Maybe I. So this is just to remind us how we can be conformed to this world. If we follow what the world say and tell us, we become like the world. But Jesus reminds us, if we are new creation, we have to forget about the past. We do not be conformed to this world, but we have to be transformed. We have to be transformed like the egg become butterfly, from the egg to become a frog, right? From potatoes become a pickle, and then yeah, a lot of things. Okay, so that's the lesson for today. So Jesus reminds us we are a new creation. Can you say it with me together? 1, 2, 3. We are a new Creation in Christ. The old has gone. The old has gone. Yeah, let's pray. Pray together. Lord Jesus, we thank you because we want to change to become according to the image of Christ, not to the according to the world standard,
you. So the first scripture reading, somebody will read from Romans chapter 12, verse 1 to 2. Bacaan pertama diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab yang kedua diambil dari kitab Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami tiba pada saatnya untuk duduk menenangkan hati kami, mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu sangat kami butuhkan Tuhan untuk memperbarui pikiran kami. Tolong kami untuk fokus kepada pengajaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, pada minggu yang lalu, Gereja GKI di San Francisco ini memulai satu seri khotbah yang baru, yang berjudul Musim Pembaruan. Ada 5 topik khotbah di dalam 5 minggu. Minggu yang lalu, yang pertama sudah disampaikan tentang bermain. Kombinasi dari 5 hal ini kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita anugerah untuk bisa bersuka cita, menikmati ciptaannya, untuk bisa bermain. Dan hari ini kita akan belajar tentang belajar, di mana judul khotbah hari ini adalah pembaruan pikiran. Kita belajar untuk memperbarui pikiran kita, yaitu melalui firman Tuhan. Dan minggu depan topiknya tentang beristirahat. Harus ada balance di dalam kehidupan kita. Bukan saja main saja atau belajar saja, tetapi juga ada saat-saat di mana kita perlu beristirahat. Tuhan memberikan kepada kita saat-saat beristirahat untuk renewing ourselves, ya, supaya kita bisa menikmati suatu hidup yang seimbang. Lalu ada saat di mana kita perlu beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, menguduskan hari Sabat, dan kita perlu juga bekerja karena Tuhan memanggil kita untuk make a difference, untuk memberikan kontribusi di dalam hidup kita ini. Jadi saudara, itulah 5 seri khotbah yang akan saudara dengar di dalam 5 minggu ini. Jadi siapa yang sudah dengar khotbah yang minggu lalu? Sudah. Jadi kalau yang belum mungkin bisa mengikuti di rekaman videonya, ya.
Dan yang berikutnya diharapkan supaya saudara bisa mengikuti seri khotbah ini sehingga mendapatkan gambaran yang lengkap. Nah, hari ini pelajarannya adalah tentang pembaruan pikiran, di mana kita dituntut untuk ada kerinduan untuk belajar. Ya, kalau kita punya sikap yang teachable, mau belajar, saudara, kita akan terus bertumbuh, kita akan di-renew terus menerus. Bagaimana saudara kita bisa mengalami pembaruan di dalam pikiran kita? Saudara, konsep pembaruan pikiran ini bukan hanya sekedar, oh pagi-pagi saya bangun mau makan roti, lalu saya berubah pikiran, jadi bukan makan roti tapi makan nasi goreng. Itu bisa terjadi, tetapi bukan itu maksud dari khotbah ini. Lebih penting, lebih dalam, yaitu pembaruan di dalam pola pikir kita. Paradigm kita, bagaimana cara kita memandang. Sebab kalau kita tidak dibaharui oleh firman Tuhan dalam pola pikir kita, kita cenderung untuk mengikuti pola pikir dunia. We are being confirmed to the world image, ya, menjadi sama seperti cara orang dunia berpikir. Tetapi kalau kita membuka telinga kita, membiarkan pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, maka kita bisa makin hari makin diperbarui untuk mempunyai pola pikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pikir Rasul Paulus sebelum menjadi Paul, dia disebut Saul, dia percaya di dalam pikirannya bahwa apa yang dia lakukan adalah benar, pola pikir yang benar. Menuntut orang-orang Kristen, masukkan mereka ke dalam penjara, menyiksa mereka. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, pola pikirnya berubah. Karena dia mulai mengerti sebetulnya siapa yang dia aniaya. Jadi banyak hal-hal di dalam kehidupan kita ini, kalau kita dengar firman Tuhan mengubah kita, ya, transforming our way of thinking, sehingga makin lama semakin menyerupai Kristus. Nah, saudara, kita diajarkan untuk be selective apa yang masuk ke dalam pikiran kita, sebab mata kita ini adalah the window, ya, untuk melihat, kita membaca, menonton, segala sesuatu yang kita lakukan menjadi pintu yang dimana akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi kalau kita bijaksana, yang paling powerful yang bisa mengubah pikiran kita menjadi semakin sesuai dengan cara berpikir Kristus, yaitu adalah firman Tuhan. Nah, saudara, mungkin di dunia komputer saudara mendengar istilah data in, data out. Ya, yang out hanya bisa terjadi karena ada yang in. Demikian juga dengan kehidupan kita, ya, God in, God out. Jadi saudara, kalau keluar dari perkataan kita kata-kata yang tidak bagus karena ada sesuatu di pikiran kita, di hati kita yang tidak bagus, sehingga keluar dalam bentuk perkataan, dalam bentuk tindakan, bagaimana kita relate dengan orang lain. Nah, itu pola pikir yang ada itu kita ingin supaya makin hari makin menyerupai Kristus, yaitu dengan membiarkan firman Tuhan masuk dalam pikiran kita. Itu sebabnya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kalau saudara ingin memperbarui pikiran kita, mau belajar, biarlah jadikan firman Tuhan makanan kita yang kita sukai, yang kita rindukan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Berguna untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita jalan yang salah, firman Tuhan meluruskan jalan kita. Yang bengkok diluruskannya. Untuk memperbaiki kelakuan. Kalau ada kelakuan, our behavior, kita punya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan menolong kita, meluruskan kita, memperbaiki kelakuan kita untuk mendidik kita di dalam kebenaran firman Tuhan.
Nah saudara, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kenapa kita perlu selektif apa yang kita baca, apa yang kita tonton, supaya di dalam pikiran kita ada hal-hal yang positif, yang konstruktif. Kalau pikiran kita di-corrupt oleh dunia ini, maka akan keluar di dalam tindakan kita dan we reap the destiny. Jadi dari pikiran ini keluar dalam tindakan. Tindakan yang kita lakukan menjadi habit. Habit eventually menjadi character. Dan kalau sudah membentuk menjadi character, orang mengenal kita, oh dia pemarah. Dia sudah jadi orang Kristen tapi masih percaya bahwa dia nggak bisa berubah dari judi. Misalnya, saya kenal ada orang Kristen yang berpikir begitu. Pola pikir yang salah. Tetapi dia percaya karena dia lahir dari keluarga papa mamanya penjudi. Lalu dia berpikir tidak bisa berubah. Sudah ada darah judi katanya di dagingnya. Saya pikir itu bukan sesuai dengan firman Tuhan. That dia menjadi sama dengan pola dunia, dibentuk Tuhan. Iblis memang is a liar, pembohong, ingin mempengaruhi kita untuk mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Rasul Paulus di dalam summary tulisannya kepada jemaat di Filipi, dia berkata, jadi akhirnya at the end, setelah banyak memberikan nasihat, dia berkata akhirnya, saudara-saudara semua yang benar. Check it out, be selective. Apakah yang kita dengar fake, palsu, atau yang benar? Semua yang mulia, atau kadang-kadang kita membiarkan telinga kita untuk memasukkan hal-hal yang busuk, yang tidak bagus dalam pikiran kita. Tetapi semua yang benar, yang mulia, yang disebut kebajikan, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, dwell on it, pikirkan. Kita mengambil waktu untuk analyze it, untuk merenungkannya, untuk membayang-bayangkannya, dan terus sampai itu menjadi bagian the second nature of our life. Karena ada dalam pikiran kita dan tanpa sengaja akhirnya keluar di dalam perkataan kita. Jadi kalau kita keluar perkataan-perkataan yang tidak baik, firman Tuhan mengingatkan kita karena sumbernya tidak baik. Saudara, di satu desa ada orang yang minum dari air aliran dari gunung yang menyegarkan, yang memberkati mereka bertahun-tahun. Sampai satu ketika orang-orang pada sakit. Dia find out apa yang terjadi, kenapa air yang begitu bagus jernih membuat orang sakit. Ternyata ditelusuri, di mata airnya itu ada babi mati. Jadi babi mati yang sudah membusuk itu contaminated. Seluruh air yang turun yang dinikmati oleh orang di desa itu. Jadi saudara, tentu caranya adalah untuk membuang babi mati itu, membuangnya dan sampai kemudian keluar aliran air yang baru. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik di hati pikiran kita, that's why the bottom line, yaitu Tuhan Yesus bilang, you have to be born again. Nah saudara, kalau kita yang sudah jadi orang Kristen, sudah lahir baru, kita perlu terus-menerus renewing our mind daily di dalam kehidupan kita. Kita sudah lahir baru, tetapi kita terus-menerus perlu bertumbuh. Dan untuk bertumbuh itu ada special effort yang kita perlu lakukan. Nah saudara, mari kita lihat bagian yang pertama tentang pentingnya pikiran saudara. Siapa percaya di antara saudara yang pemikiran saudara itu menentukan masa depan saudara? Penting sekali. Tadi saya berkata kalau negative mind, resultnya adalah negative life. Saudara, Tuhan berjanji kepada orang Israel bahwa mereka akan masuk negeri perjanjian. Diberikan 12 pengintai, tetapi 10 berkata, it is impossible. Karena ada giant-giant yang besar tinggal di tempat itu, bagaimana kita bisa menguasai, mengambil alih tanah mereka. Tapi Tuhan sudah berjanji. Nah saudara, ada kontras di dalam kehidupan kita, tantangan antara mind dan faith. Jadi saudara, kita mesti
membiarkan pikiran kita dipengaruhi oleh firman Tuhan sehingga timbul iman yang bisa membawa kita berangkat di dalam suatu kehidupan yang berbeda, yang membawa destiny yang berbeda. Tetapi kalau kita hanya melihat dari akal saja, maka mata kita terbatas dengan keadaan-keadaan yang bersifat materi. Coba saudara ingat Petrus. Petrus menantang Tuhan Yesus, kalau betul itu engkau, suruh aku jalan di atas air. Keadaan badai sedang mengamuk. Lalu Tuhan Yesus mengundang Petrus berjalan. Pada waktu Petrus berjalan di atas air, kira-kira dia pakai iman atau pakai akalnya? Dia mesti, saudara, menaruh perkataan Yesus itu sebagai firman Allah rema yang kalau dia ikuti menjadi kenyataan. Tetapi pada waktu dia mulai berjalan, akalnya berkata, coba lihat sekelilingmu, angin besar dan sedang ada badai, ombak yang mengamuk. Lalu saudara, dia mulai menaruh imannya di belakang dan pikirannya di depan, dan dia mulai tenggelam. Saudara, di dalam berbagai macam tantangan yang saudara dan saya hadapi dalam hidup ini, saudara, kita dihadapkan pada the contrast antara akal kita dan Tuhan mau kita pakai, Tuhan bekerja melalui akal budi kita ya. Tetapi saudara, ada saat-saat di mana firman Tuhan berkata, firman Tuhan harus menjadi priority lebih daripada pengertian kita sendiri, daripada kepandaian kita sendiri. Saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di antara orang berdosa, tidak duduk di antara kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya, dia suka, saudara, ini hobinya, ini menjadi the desire of their heart, merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, kadang-kadang tadi di dalam pembacaan kita berkata, Tuhan, ada kalanya kita tidak merenungkan firman-Mu. Saudara, tapi kita diingatkan pada hari ini, kalau saudara ingin di-renew, to be transformed di dalam kehidupan kita, kita perlu dwell on the word of God. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Every season ada buahnya yang timbul. Saudara, di Rio Vista sekarang lagi musim apel. Jadi pohon-pohon apel yang ditanam di jalanannya pun, buahnya banyak, saudara. Begitu banyaknya sampai saya petik dan hari ini bawa ke sini. Jadi saudara bisa nikmati itu buah dari Rio Vista di jalanan yang kita bisa ambil buahnya banyak betul. Buah apel. Tetapi mereka ada di tempat-tempat yang ada pengairan yang membuat mereka menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, segar, bagus, saudara. Dan ini yang kita rindukan, yang kita mau semua, betul. Segala sesuatu yang diperbuatnya, apa saja yang diperbuatnya, apa? Siapa yang mau berhasil? Apa saja yang dibuatnya berhasil? Karena ini jangan salah ya, ada orang yang saya pernah dengar di Korea itu ada orang yang lagi banjir. Tuhan tidak berkata kepada dia, seberangi sungai itu pada waktu banjir, engkau akan selamat. Tetapi dia mencobai Tuhan. Waktu banjir yang sedang deras-derasnya, dia seberangin itu nggak taunya hanyut dia. Itu sebabnya saudara, waktu kita baca firman Tuhan ini logos hanya menjadi rema pada waktu Tuhan berbicara spesifik to us. Jadi saudara, penting sekali waktu saudara mendengar firman Tuhan, saudara hanya bersifat logos atau saudara menghidupinya sedemikian rupa sehingga become so personal. Saudara tahu ini suara Tuhan yang khusus buat saya. Dan kalau saudara ada dalam dia di dalam saudara, mintalah apa saja, maka saudara akan mendapatkan.
Kalau saudara seperti yang dijanjikan firman Tuhan ini, segala sesuatu yang saudara perbuat akan berhasil. Karena saudara ada di center will of God. Nah saudara, firman Tuhan berkata, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggrisnya buat saya lebih clear. For as a man think in his heart, so is he. Kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu akan keluar di dalam perbuatan kita, dan kita menjadi seperti apa yang ada. Kalau saudara cerita, nah, apa sih yang ada di pikiranmu? Kalau orang yang selfish, penuh dengan selfish thing di dalam perkataannya. Oh, saya percaya dia akan reap buah-buah daripada selfishness-nya, ketidaktenangan di dalam kehidupannya misalnya. Orang yang kalau kita ngobrol-ngobrol, kok ngomongannya a lot of corrupting. Pasti di dalam kehidupannya tidak ada hal-hal yang bisa membawa joy di dalam kehidupannya. Jadi saudara, penting sekali untuk melihat pikiran kita. Dan sebagai orang Kristen, Alkitab mengingatkan kita di dalam Efesus 6 ayat 12, kita berperang bukan melawan, kita dikatakan kita berperang melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar menawan pikiran kita. Jadi seolah-olah pada waktu saudara berpikir, seolah-olah saudara layangkan pikiran saudara di layar, lalu saudara, wah ini pikiran yang gak benar nih. Lalu saudara menawan pikiran itu dan bawa into submission di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan, ini pikiran yang keliru. Ini pikiran yang menentang kehendak-Mu. Ini pikiran yang berlawanan dengan isi hati Tuhan. Kita harus belajar untuk menawan pikiran-pikiran stronghold yang ada itu dan taklukkan itu di bawah kaki Tuhan Yesus. Kalau kita belum mengerti tentang pentingnya pikiran kita ini, bagaimana iblis bekerja untuk mempengaruhi, attack cara kita berpikir. Tapi kalau kita sudah mengerti, maka kita akan lebih mengerti tentang kondisi dalam pikiran kita. Yang kedua, kita lihat bagaimana kondisi pikiran kita. Kalau pikiran kita sakit atau pikiran kita sehat, pikiran kita kotor atau bersih, pikiran kita negatif atau positif, penuh dengan selfish thing atau unselfish thing, pikiran yang penuh dengan kepahitan atau yang sedap didengar, hal-hal yang manis. Nah saudara, kita lihat kondisi pikiran kita, dan Alkitab memberitahu kepada kita bahwa a flesh mind is contrary with the spirit mind. Kalau kita dipimpin oleh roh Tuhan, maka akan keluar buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Damai, sukacita, self-control, dan semua buah-buah roh yang ada. Mari kita lihat beberapa contoh di Alkitab untuk lebih mengerti tentang kondisi dalam pikiran kita. Markus 11 ayat 23 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Nah saudara, secara akal nggak bisa kita terima nih, bagaimana kita ngomong saja gunung tercampak ke dalam laut. Tapi firman Tuhan berbicara tentang iman. Asal engkau tidak bimbang hatimu, tetapi percaya, engkau percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Jadi saudara, victorious life terjadi pada waktu Tuhan berfirman dan kita mempercayai. Itu sebabnya saudara, penting sekali waktu saudara membaca firman Tuhan, apakah ada janji dalam firman Tuhan ini? Kalau ada janji, kita bilang, Tuhan, saya mau mempercayai setiap janji dari firman Tuhan. Di Alkitab ada 365 kata-kata jangan takut, don't worry. Kalau hidup kita penuh dengan ketakutan, lalu kita dengar firman Tuhan, hari ini Tuhan bilang jangan takut, besok jangan takut. Kita grab
pegang firman Tuhan, keadaan apapun yang kita sedang hadapi, firman Tuhan bilang, jangan takut. Aku ada di pihakmu. Kita ada di pihak Tuhan. Dan saudara, kita akan mengatasi tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Antara akal versus our faith. Lalu firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan memberikan ruangan di dalam hati kita benih-benih yang meragukan. Tuhan mau dia mendapat solid dedication ya. Kasih Tuhan dengan segenap hati jiwa kita. Mempercayai dia dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kenapa orang-orang di Israel kita sebutnya wilderness mentality? Karena pola pikir wilderness. They end up 40 years in the wilderness, dalam padang gurun belantara, yang seharusnya mereka bisa mencapai di dalam 11 hari. Saudara bisa bayangkan, the promised land is God promise. Tetapi saudara, apa-apa yang saudara dan saya alami itu sebabnya saudara, when we encounter God di dalam kehidupan kita, God change our mind, God change our perspective dalam hidup kita, we will be successful in a split moment. Karena we get it God, Tuhan sumber dari segala power itu. Tetapi dengan usaha kita, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, Alkitab bilang. When we depend on God, apa yang Tuhan mau bicara sama saya? Kalau Tuhan belum bicara, ada saatnya kita menunggu. Itu sebabnya waktu kita ada meditasi bersama Tuhan, mesti two-way traffic. Ada saatnya kita hanya, Tuhan saya minta ini, terus tinggalin. Tuhan belum ngomong, udah kita jalan aja. We have to give a chance to God to speak to us. Yaitu dengan merenungkan firman-Nya sampai logos itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Tuhan bicara apa melalui firman-Nya kepada saya, personally untuk saya. Jadi saya tidak mengandalkan kemampuan saya, pikiran saya. Saudara, 1 Raja-Raja 18:21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jadi divided mind, jadi orang yang timpang, yang bercabang hati. Kadang-kadang kita diingatkan tadi dari pembacaan ya, kita nggak terus sungguh-sungguh dedicate sama Tuhan. Kadang-kadang kita kompromi, kita mau ikut Tuhan, tapi saudara, ada semak belukar yang menghimpit kita, yang bertumbuh bersama-sama di dalam hati kita. Atau kita membiarkan seperti batu yang benih ditaburkan. Jadi saudara, pada waktu saya berkhotbah seperti ini, saya bisa tahu bahwa sesuai dengan firman Tuhan, ada 4 jenis orang dengan quality hatinya yang berbeda-beda. Pada waktu firman disampaikan, wah iya benar ya, semangat kita dengan firman. Tapi tanahnya tipis saudara. Kita gembira, tapi kemudian iblis mencuri itu. Karena begitu dia tumbuh, kena matahari aja layu, tidak bisa bertahan. Ada yang tumbuh di antara semak belukar. Dia tumbuh, tetapi saudara, ada hal-hal lain dalam hidupnya yang terlalu banyak. Hatinya bercabang, mau menyembah Tuhan, tetapi juga ada ilah-ilah lain dalam hidupnya yang dia tidak mau tinggalkan. Terlalu precious untuk meninggalkan gambling misalnya, too precious untuk meninggalkan hobi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau berteman dengan teman yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Ada harga yang harus dibayar tapi kita tidak rela membayarnya. Atau kita jenis tanah yang sudah digemburkan. Saudara datang, saudara sudah rindu. Oh Tuhan, saya hari ini merindukan suara-Mu Tuhan. Jadi pada waktu firman Tuhan disampaikan, wah tumbuh firman Tuhan itu, menghasilkan buah pada musimnya. Dan saudara, berbahagialah saudara yang berbuah, menghasilkan buah 30, 60, 100 kali ganda. Yaitu orang yang tidak bercabang hati, yang devoted sepenuhnya kepada Tuhan, yang tidak kompromi. Lalu ayat yang terakhir saudara, Matius 6:25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah saudara, ini
salah satu contoh misalnya. Kalau misalnya saudara percaya firman Tuhan, bawalah persembahan saudara, perpuluhan saudara ke dalam rumah Tuhan. Saudara, biasanya apa yang kita lakukan? Kalau saya sudah bayar bill, kalau sampah sudah saya bayar semua, bill-bill yang di rumah udah bayar, ada utang mobil udah bayar apa? Sisanya kalau ada, biasanya nggak ada sisa, udah banyak sih billnya. Baru kita bawa sesuatu pada Tuhan. Tapi kalau kita misalnya mengutamakan Tuhan, menaruh iman lebih dulu, Tuhan bilang, cobailah aku. Tuhan menantang kita untuk mencobai dia. Satu-satunya ayat di dalam Alkitab yang Tuhan bilang, cobailah aku. Yang lainnya Tuhan bilang, jangan cobai Tuhan Allahmu. Tapi dalam hal materi ini, uang, Tuhan bilang, cobailah aku. Apakah aku tidak membuka tingkat? Karena di mana ada hati kita, di mana ada harta kita, di situ ada hati kita. Jadi saudara, Tuhan mau kita punya hati kepada Dia, karena itu sebabnya Dia bilang, bawalah persembahanmu ke dalam rumahku. Itu salah satu contoh saudara. Jadi kita tidak khawatir bahwa saya akan kekurangan, karena secara akal kalau 10 dipotong 1, 9. Tetapi saudara, pada waktu saudara menjalankan perintah Tuhan, ternyata setelah saudara 10 dipotong 1, kok jadi 12 misalnya. Karena Tuhan punya kuasa untuk melindungi yang bocor-bocor. Ya, misalnya kita katakanlah tertipu, accident dan segala macam yang bocor, Tuhan bisa melindungi. Yang ketiga, saudara, bagian ketiga. Mari kita have the mind of Christ di dalam kehidupan kita. Let your attitude be the same as Jesus Christ. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, kalau saudara mempersembahkan diri, membawa, kalau saya dulu, mama saya orang Buddha, kalau bawa persembahan itu persembahan yang ayam mati. Tapi kalau saudara, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, dibawa ke altar, lalu saudara, kita masih bisa berontak. Saya nggak jadi mempersembahkan hidup saya. Kalau kita mempersembahkan persembahan yang hidup, saudara bayangin Ishak yang kalau misalnya dia mau ngelawan bapaknya, papa, mana mungkin nggak ada domba, engkau sudah taruh saya di atas altar pegang pisau lagi. Tetapi saudara, Abraham menjadi father of faith. Anaknya karena melihat iman bapaknya juga mempunyai kepercayaan yang begitu dalam bahwa Tuhan bisa membangkitkan Ishak kembali. Saudara, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita. Ibadah kita bukan hanya nyanyi, tapi waktu kita mempersembahkan. Ya, when we carry the cross. Pada waktu kita menyangkal diri, baru kita bisa mengikut Yesus. Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi mengalami perubahan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Akal kita yang perlu diperbaiki, di-renew di dalam kehidupan kita. Kalau kita lakukan itu, kita dapat membedakan apakah kehendak Allah. Satu, we know ini kehendak Tuhan atau tidak, bukan kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara, kita semua punya kerinduan untuk makin hari makin kenal suara Tuhan. Makin punya discernment. Ini yang Tuhan mau apa bukan? Saudara, pada waktu kita lakukan ini, Tuhan bilang, engkau akan bisa membedakan apakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan pada Allah dan yang sempurna. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, mana bisa Tuhan? Tapi Tuhan bilang bisa. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, mungkin kalau saudara iseng-iseng, kira-kira the mind of Christ itu seperti apa sih? Cara pola pikir Kristus itu bagaimana? Saya bayangkan yang pertama timbul dalam pikiran saya, he's a grateful mind. Ada orang Kristen yang sudah mengalami banyak hal yang selalu yang dia lihat yang kurang. Grateful heart, selalu ada sesuatu yang kita bisa mengucap syukur. Mempunyai grateful heart.
yaitu mempunyai forgiving heart, forgiving mind, mempunyai generous mind, joyful mind, fokus kepada hal-hal yang positif, yang optimis, hopeful, mempunyai expectation terhadap hal-hal yang besar, great thing yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, the rest of the homework, saudara ingin supaya kita memiliki the mind of Christ. Kira-kira seperti apa? Apa yang bisa saya lakukan today untuk membuat saya bisa more mempunyai the mind of Christ dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah kiranya kami dengan pertolongan-Mu, not by our might or power, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kami bisa renew our mind, Tuhan, dari firman yang kami dengar ini. Dan Tuhan menolong kami untuk daily, makin hari makin mengerti the mind of Christ di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, saya akan bawakan saat teduh. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara
kasih-Nya. Saya mau refnya kita nyanyi bersama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambut tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beautiful song. Beautiful song. Mesti nyanyi lagi kalau bagus begitu. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya akan bacakan warta jemaat pada sore hari ini. Pertama, konsultasi pastoral jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent Ariswara dengan nomor telepon yang tertera. Juga majelis dan jemaat GKI SF mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Yohanes Sudano pada hari ini. Tuhan memberkati, Pak. Jemaat yang berulang tahun, tanggal 5 Agustus Ibu Hana Sitorus tidak datang hari ini. Tanggal 7 Agustus adik Kenzo Effendi, anak dari Penatua Francisca, tidak datang. Yang ketiga, persekutuan doa akan diadakan pada hari Selasa 12 Agustus jam 7 malam melalui Zoom. Jemaat diajak untuk mengikuti persekutuan ini. Labor Day Picnic akan diadakan pada hari Sabtu 30 Agustus jam 11 pagi. Firman akan dibawakan oleh Pendeta Vincent Ariswara. Tempatnya akan dikabarkan. Kotak saran anggota jemaat dapat menyampaikan saran dan usulan melalui kotak saran yang telah disediakan atau secara elektronik di gkisf.org kotak saran. Untuk info lebih lengkap mengenai jadwal pelayanan firman, petugas donatur konsumsi, kehadiran serta persembahan dapat dilihat dalam warta jemaat mingguan. Saya rasa tidak ada yang kelewatan. Apakah ada yang pertama kali datang? Saya rasa tidak ada. Saya ucapkan selamat datang kembali untuk Mama dari Koiwan dan Wari, selamat datang kembali. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa di surga, kami berterima kasih sebab kami menyembah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami
Kau tidak pernah lupakan tinggalkan kami Tuhan, sendirian di dalam kesusahan. Kau penuh dengan compassion, dan kami percaya Tuhan, pergumulan kami ada di dalam hati Tuhan. Tuhan mengerti dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kami melalui kekuatan, hikmat bijaksana, dan kesembuhan dari Engkau. Kami mendoakan Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit lemah tubuh, untuk Ibu Tera dan Ibu Saudari Iodia. Kami mendoakan supaya Tuhan Kau hampiri mereka Tuhan. Kau jamah dan sentuh bagian-bagian tubuhnya yang lemah, sel-sel kanker yang ada dalam tubuhnya Tuhan angkat. Kami minta di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, supaya Engkau menyatakan belas kasihan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Christine pasca operasi siatikanya supaya dia boleh dipulihkan kembali. Ibu Mary yang sedang tidak sehat juga kiranya boleh disembuhkan. Ibu Indra yang lututnya sakit, mengalami kesulitan berjalan, Tuhan, Kau Tuhan yang sama, orang yang timpang Kau sembuhkan, yang lumpuh dapat berjalan kembali. Untuk Bapak Franco Tuhan yang masih mengalami back pain, tidak terlalu sulit buat Engkau ya Tuhan, oleh sebab itu kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Dan juga untuk jemaat di tempat ini yang memerlukan gembala yang sudah didoakan cukup lama, Tuhan kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang mengirimkan seorang yang Kau sudah tetapkan untuk melayani di tempat ini. Yang berulang tahun kami ikut bersukacita untuk Ibu Hana dan adik Kenso yang berulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kasih karunia-Mu, dan Tuhan Kau memakai mereka untuk menjadi alat di tangan-Mu yang memuliakan Kau. Bapak Si yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan beri pertolongan, dan Opa Edi yang menjalani operasi ICD implant-nya tanggal 12 Agustus ini, kiranya Tuhan juga menolong. Inilah Tuhan doa kami untuk semua kebutuhan spiritual, kebutuhan yang memerlukan pekerjaan, tantangan dalam financial atau pergumulan lainnya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau yang meneliti dan menilik hati kami. Kiranya Engkau akan menolong Tuhan. Inilah doa kami. Dan kami akan teruskan dengan doa yang Kau ajarkan ya Tuhan. Supaya kami lebih mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupan ini. Mari kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada tiba waktunya untuk kita memberi persembahan, memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Ayat persembahan terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kuniakan akan ku bayar. Keselamatan akan dari Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Jemaat, mari kita menyanyikan pujian NKB 133, syukur kepada-Mu ya Allah.
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas limpahan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas bumi lemah. Syukur atas kasih sayang dari anak dan teman. Jemaat diajak Jemaat berdiri. Syukur atas bunga mawar harum indah tak tepi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas keluarga yang kau beri tiap saat. Dengan mengulang pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Gracious God, as we bring our offering before you today, we first offer ourselves, our body, our minds, and our hearts as a living sacrifice, holy and pleasing in your sight. Help us not to be conformed to the patterns of this world, but to be transformed by renewing of our minds so that we may discern your perfect will in all we do. Like the one who delights in your word, may we protect deeply in your truth day and night. Let our lives be fruit and prosper according to your purpose. May these gifts be used to further your kingdom, and may our lives reflect your goodness and your grace. We pray in the name of your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 426 ayat 1, 3, dan 4. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengakhiri ibadah kami dengan segala pujian, dengan segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kasih dari Allah Bapa, penyertaan di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus akan memimpin kami semua dari saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Amin.